Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Analindra dan saya hari ini akan memandu caranya presentasi. Waktu presentasi hanya diberikan maksimal 10 menit. Kepada Patricia, silakan menyampaikan. Presentasi ini membahas tentang simulasi performance belanja yang diimplementasikan berdasarkan kategori barang. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana diskon dapat diterapkan secara berbeda pada berbagai kategori. Alasan saya memilih seperti ini adalah yang ini diberi karena terkait dengan kehidupan sehari-hari dan memberikan pemahaman praktis tentang pemakaian dan pengelolaan diskon barang tersebut. Latar belakang masalahnya, banyak toko menawarkan diskon tetapi seringkali tidak terstruktur dengan baik atau tidak mempertimbangkan perbedaan. Keuntungan antara kategori produk hal ini dapat menyebabkan perbedaan atau kurang efektifnya produk diskon. Faktor atau data pendukungnya, standar diskon penjualan saat itu diskon misalnya harga timbang kategori produk yang paling diminati standar diskon. Contoh kasus keberhasilan pembahasannya, simulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana diskon belanja dapat diterapkan berdasarkan kategori produk yang berbeda. Sistem menghitung nilai belanja dan menerapkan diskon yang sesuai untuk setiap kategori barang. Kemudian dapat melihat bagaimana diskon mempengaruhi total belanja mereka. Ini dasarnya string itu menggunakan variabel. Setelah itu proses itu untuk mengeluarkan dan untuk memasukkan, dan di situ juga untuk melakukan pengecekan benar atau salah. Presentasi dari Patricia adalah selesai. Pengunjung dipersilakan untuk memulai sesi. Pengennya tadi sudah dijelaskan oleh Patricia. Yang saya tanyakan ini terkait dengan proyek yang kamu buat di kesimpulannya tentang itu kan dijelaskan atau dituliskan secara signifikan kategori produk tertentu lebih responsif terhadap diskon daripada yang lainnya.
dari yang lain. Pentingnya menyesuaikan strategi diskon dengan karakteristik masing-masing kategori. Sedangkan yang kamu buat tadi kan itu hanya khusus member, bukan kategori produk atau dari pemahaman saya seperti itu atau bagaimana? Seharusnya kan menjelaskan ini khusus member dapat diskon atau hanya barang-barang tertentu seperti beras, gula, minyak itu yang mendapat diskon atau bagaimana? Saya kan bertanya sebagai orang yang nggak tahu. Nggak tahu saya. Makanya saya tanya. Kami yang kami kerjakan itu kan membutuhkan diskon untuk member atau non member. Tapi kenapa di presentasimu di situ yang muncul adalah untuk kategori produk tertentu. Nah, jadi diskonnya itu untuk orang member atau untuk produknya. Itu maksudnya Pak. Nah, berarti kesalahan itu ada di mana? Kesimpulan. Kalau dari awal betul atau tidak? Kayaknya sepertinya sama. Sebelum langkah belakang kalau sebelumnya. Nah, pendahuluan. Sesuaikan ini murni asli ya, kopas semua ya. Ada yang di luar. Terus ada konteksnya. Soalnya presentasi itu kan harusnya mewakili apa yang kamu kerjakan. Boleh pakai AI, boleh tadi harus tahu konsepnya apa. Nah itu bukan mewakili kita berpikir, tapi membantu kita untuk menyempurnakan. Ya, kita harus tahu dulu konsepnya. Kan, kamu bisa yang dulu kita, saya yang perbaikan orangnya, kalau Orangnya. tadi kan. Mungkin dikasih keterangan jika member nanti ketiknya 1 atau 2. Soalnya kan cuma nulis tapi tiba-tiba kami ketiknya 1. Nah, itu menambahkan titik dari sebelumnya. Penyakit program itu gitu. Jadi yang mau pakai software ini nanti itu orang awam. Misalnya kamu yang buat, tapi yang pakai itu orang awam. Sehingga ketika orang pakai tanpa harus diajari itu harus tahu ini aku harus ikut apa. Kalau nggak dikasih tahu harus ikut apa juga. Kalau tadi apa tadi input member, tipe member gitu. Ini apa itu apa ini? Apa harus kata aku ngetik member atau ngetik member atau satu atau dua atau A atau B kan nggak tahu. Itu masalah tampilan sebenarnya. Namanya kalau sekarang teknologinya user experience. Jadi user itu harus tahu apa yang harus dia lakukan. Jangan user dibiarkan nggak tahu kan itu tadi kan nggak tahu. Itu nanti mungkin juga direvisi supaya kita itu namanya user ya. Tahu juga kan ya? Apa? Justru kalau menggunakan aplikasi itu sama pertanyaannya. Nah kamu loh jadi pakai HP lah, gampang ngomong kayak itu barangkali sesuai dengan keinginan kamu. Jadi sebenarnya revisi powerpointnya sesuaikan dengan aplikasinya. Di aplikasinya keterangannya ditambah lagi sesuai dengan